Assalamualaikum semuanya. Dalam modul animasi kali ini akan ditunjukkan karakteristik hilal pada awal 1 Syawal 1432 Hijrah lalu. Akan ditunjukkan pula beberapa anggapan yang keliru dalam memahami besaran-besaran astronomis yang saya sampaikan dalam modul animasi saya sebelumnya. Sebelumnya harus saya tekankan bahwa data astronomis di sebelah kiri ini untuk sementara kita abaikan dulu. Karena ini adalah hanya untuk keperluan animasi grafis. Dan gambar ini tidak memiliki skala. Dan demikian tidak terlalu akurat. Mari kita mulai animasi ini pada saat maghrib 29 Agustus 2011 di Jakarta. Nah, menurut data astronomis yang saya ambil dari Accurate Times yang dibuat oleh Muhammad Odeh adalah sebagai berikut. Jadi sekarang akan saya tampilkan data astronomis yang teliti dari Muhammad Odeh di sini. Dari data ini kita dapat menghitung informasi-informasi berikut. Pertama, pada tanggal 29 Agustus 2011, matahari tenggelam pada 17.53, bulan tenggelam pada 18.02, tinggi hilal pada saat itu adalah 2 derajat, 1. Jadi ini tinggi hilal terhadap horizon. Dan lebar hilal adalah 0,1 menit. Pada 30 Agustusnya, pada saat maghrib, matahari tenggelam 17.53, bulan tenggelam 18.58, ketinggian hilal adalah 15,6 derajat, dan ketebalan hilal 0,87 menit. Dari data ini, kita dapat menghitung informasi ini. Ketebalan hilal itu membesar dengan pace, dengan rate 0,03 menit per jam. Sedangkan bulan mengorbit bumi ini selama 14,4 derajat per jam. Jadi setiap saya klik seperti ini, itu 14,4 derajat. Oke, kembalikan lagi ke saat mati. Kemudian ketika bulan tenggelam menyusul matahari pada 29 Agustus 2011, maka orang dan bulan berada dalam bagian bola langit yang berbeda. Jadi ketika bulan tenggelam, katakanlah bulan tenggelam sekarang, itu orang dan bola langit sudah dan bulan sudah berada di belahan bumi, bola langit yang berbeda, sehingga orang ini tidak akan bisa melihat ini hilal. Jadi orang tidak dapat melihat hilal lagi meskipun tidak dapat melihat. Harus diingat, hilal tetap semakin membesar dengan tingkat pertumbuhan seperti di ini. 0,03 menit per jam. Jadi kalau kita klik ini 10 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, katakanlah gitu. Lihat, hilal sudah semakin membesar. Ketebalan hilal setelah 10 jam dari yang tadi itu, katakanlah di sinilah 10 jamnya itu, ketebalan hilal menurut data dari Accurate Times juga adalah ketebalan hilal ada 0,34 menit. Kemudian pada saat itu sudah jam 4.24 menjelang subuh di Jakarta. Tapi ketinggian hilal adalah masih di bawah ufuk
timur Jakarta sebesar minus 37,7 derajat. Jadi jelas orang ini pun tetap tidak bisa melihat hilal karena hilal masih di bawah ufuk, masih di belahan bumi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini orang ini tapi hilalnya ada di bawah dan matahari juga masih di bawah. Kembalikan lagi. Akan tetapi pada detik yang sama di Santiago, Chili, saat itu 29 Agustus, masih 29 Agustus 2011, saat maghrib. Bulan tenggelam jam 19.19 di satu waktu Santiago. Jadi altitude hilal itu di Santiago adalah 11,2 derajat. Sudah cukup besar di Santiago. Oke, mengapa kita harus meru'yah di Santiago? Ini hanya untuk membuktikan bahwa hilal pada maghrib 29 Agustus 2011 di Jakarta yang dianggap tidak berlaku untuk memulai 1 Syawal 1423 Hijriah itu sebetulnya ada dan sudah semakin membesar di belahan bumi lain. Ada yang bertanya, mengapa ikut maghribnya Santiago? Masa kita berpuasa berbuka puasa ikut Santiago? Ini adalah konsepsi yang salah. Karena kalau tim ru'yah disebar ke Irian Jaya dan Jakarta, kemudian di Jakarta melihat hilal, sedang di Irian tidak, kemudian ditetapkan bahwa seluruh Indonesia sudah masuk 1 Syawal, kan bukan berarti bahwa orang Irian akan berbuka puasa dan sholat ikut jadwalnya orang Jakarta. Jadi tetap sholat dan puasa orang Irian, ya tetap menggunakan jadwal lokal. Ada orang yang bertanya lagi, mengapa ikut wilayah asing? Kita lihat di sini tadi Indonesia. Persoalannya kalau setelah di Indonesia ini, kalau lebih ke barat udah laut. Jadi memang kita memilih Santiago dan tempat lain itu adalah yang memang potensi hilalnya itu besar untuk bisa dilihat. Ada yang bertanya lagi, mengapa ikut wilayah asing? Ya karena ibadah itu domainnya adalah satuan geografis, bukan politis. Kalau dulu Timur Leste ikut puasanya Indonesia, karena masih dalam teritori politik Indonesia, masa suatu saat jadi ikut Australia, karena otoritas politiknya lebih seret dengan Australia. Negara yang tadinya satu bisa saja tercerai-berai, contohnya Uni Soviet. Masa ibadahnya juga jadi disesuaikan dengan hasrat politik? Jadi sama sekali tidak beralasan bahwa pengamatan hilal itu harus dalam satu teritori politik. Jadi upaya meru'yat di Santiago itu hanya untuk mengkonfirmasi bahwa hari satu sudah masuk Syawal. Sudah masuk Syawal. Karena apa? Kalau belum masuk Syawal ini masih gelap. Bulan masih gelap total atau masih di sebelah kiri, artinya masih al-urjun. Jadi itu sudah gugur semua. Sekarang kita lanjutkan mengklik ini, katakanlah 5 kali lagi. Jadi sekarang ini antara orang dan hilal sebetulnya sudah berada dalam satu bola langit yang sama. Dengan ketebalan yang kita lihat balik lagi ke ini, ketebalannya adalah 0,51 menit. Pada saat itu sudah jam 9.18 di Jakarta dan ini sudah di ufuk Jakarta, hilal sudah di ufuk Jakarta, bagian timur tapi 34 derajat setengah. Tentu saja orang ini pun tidak akan bisa melihat hilal karena apa? Sinar matahari terang benderang. Ya. Bagaimana untuk bisa melihat hilal pada detik itu? Teleponlah teman di San Diego.
pada saat itu masih 29 Agustus jam 18.18 saat matahari tenggelam. Inilah ketebalan. Ini ketinggiannya adalah hampir 3 derajat dan ketebalannya 0,51 mm. Coba perhatikan window untuk meru'yah sekarang itu adalah memang sangat sempit. Dalam contoh di atas ini, window itu hanya sekitar 1 jam 14 menit saja. Kira-kira berapa ini? 8 menit atau 9 menit di sini dan 1 jam 5 menit di sini. Jadi di total itu Windowsnya memang cuma 1 jam 14 menit saja. Jadi hanya 5% saja dari 24 jam kesempatan kita melihat hilal. Ke 24 jam pergerakan bumi itu. Dan hilal itu semakin besar. Selama 22 jam 46 menit yang lain, jadi kira-kira 90%-nya, kita tidak akan dapat melihat hilal, padahal hilal terus membesar. Enggak peduli kita bisa melihat atau tidak, atau bisa melihatnya, hilal itu tetap membesar. Sekarang persoalannya adalah, masa orang berpendidikan seperti kita berkutat di wilayah yang sangat kecil ini, yang cuma 9 menit ini, karena yang ini itu sudah diamankan oleh hadis Rasul untuk isti'mal. Jadi kita hanya berkutat di yang beberapa menit ini, mungkin cuma 2% saja, dengan risiko yang sangat besar. Mengapa risikonya tinggi? Karena kalau kita gagal melihat hilal pada saat itu, maka ratusan juta umat Islam mungkin akan berpuasa di hari di mana saat itu dilarang berpuasa. Sekarang, jika dengan kondisi hilal yang sudah besar ini pun tetap tidak diakui masuk tanggal 1 Syawal, kemudian milik siapa ini hilal-hilal yang sampai Maghrib tanggal 30 ke belakang ini hilal terus. Milik siapa ini? Jadi inilah ambiguitas dari cara berpikir kita sehingga sampai saat ini kita tidak pernah memiliki kalender Islam yang kredibel. Jadi penjelasan-penjelasan ini sebetulnya hanya untuk membuktikan bahwa Maghrib tanggal 29 Agustus 2011 yang lalu sebetulnya telah syah maksudnya. 1 Syawal 1432 Hijriah. Jadi hilal itu tidak perlu diru'yah untuk orang yang telah pandai menghitung seperti kita. Ada yang tanya lagi, jadi hadis Rasul tentang meru'yah itu nggak berlaku lagi? Ya tentu saja masih berlaku. Kalau kita terdampar di tempat terpencil, tidak ada sumber informasi, handphone rusak, ya kita harus meru'yah. Seperti halnya juga kita harus juga kembali meru'yah bayangan tongkat untuk menandai waktu sholat subuh, sholat asar, sholat duhur dan sebagainya. Jadi itulah yang saya sampaikan untuk sementara ini. Ada sekitar 50 modul lain lagi yang sedang saya terjemahkan dalam beberapa bahasa, Arab, Inggris, Mandarin, Tamil, Urdu, bahasa Malaysia, untuk memberi pembelajaran pada umat Islam apa sebetulnya hilal itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.